Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 211211822, tingkat 1A, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Hidayatul Fajri SAP MPA, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tantangan Pancasila dari sudut pandang sebagai mahasiswa di masa revolusi 4.0. Nah, pertama kita akan membahas tentang sejarah revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi industri terdapat beberapa fase. Yang pertama, industri 1.0 yang terjadi pada tahun 1784. Selanjutnya, dilanjutkan dengan industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870. Dan dilanjutkan dengan industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1969. Dan yang saat ini kita rasakan adalah industri 4.0. Nah, lalu apa tanda-tanda dari masing-masing fase industri tersebut? Yang pertama, industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Selanjutnya, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Selanjutnya, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Dan yang saat ini kita rasakan, yakni ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur, yakni revolusi industri 4.0. Nah, lalu apa tantangan dalam membunyikan Pancasila ini? Menurut anggota BPIP Romo 2019, terdapat 5 pokok tantangan dalam membunyikan Pancasila. Yang pertama, pemahaman Pancasila. Yang kedua, eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, pelembagaan Pancasila, di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Dan yang kelima, keteladanan Pancasila. Nah, sekarang inti dari materi yang akan kita sampaikan yaitu tantangan Pancasila dari sudut pandang sebagai mahasiswa di masa revolusi 4.0 ini. Dari pandangan saya sebagai mahasiswa, tantangan Pancasila di masa revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangannya yaitu masalah kompetensi SDM atau sumber daya manusia di Indonesia yang didukung dengan rendahnya kemampuan berbahasa Inggris tenaga kerja dan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Padahal semenjak MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2015, permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat, sehingga persaingan kerja juga semakin ketat. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki kompetensi yang baik, terutama kemampuan berbahasa asing agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja internasional. Hal ini tidak jauh berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut para pemuda untuk tak hanya memiliki kemampuan dalam berbahasa asing saja, namun juga harus memiliki kemampuan dalam bahasa. Nah, tantangan yang kedua yaitu revolusi industri 4.0 akan mengancam pekerjaan masyarakat. Nah, mereka yang tidak memiliki keahlian lebih dan khusus akan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, dalam persaingan bebas tenaga kerja di era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yang saat ini tengah kita jalani, menuntut para job seekers atau pencari kerja untuk membekali diri semaksimal mungkin untuk menguasai teknologi modern, terutama teknologi digital.
Namun banyak orang lupa, ada sisi lain yang lebih penting untuk dimiliki, yaitu karakter dan integritas. Nah, lalu apa peran Pancasila dalam mengatasi dua tantangan revolusi industri 4.0 tadi? Peran Pancasila yaitu Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia. Indonesia harus menjadi ruh utama dalam perumusan kode etik profesi yang meliputi aspek etika, moral, dan hukum. Dengan begitu, SDM Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. Dengan konsep ini, bargaining position SDM Indonesia akan menguasai pasar internasional. Nah, apa tantangan selanjutnya? Yaitu kaum milenial lebih senang untuk mengobrol lewat media komunikasi daripada secara langsung. Apakah hal itu yang patut kita prihatinkan? Tentu iya. Sila-sila yang terkandung pada Pancasila lebih cenderung mengajarkan kita untuk bersosialisasi, mempererat tali silaturahmi, dan menjalin persaudaraan dengan komunikasi yang terjadi secara tatap muka. Karena selain dapat meningkatkan skill sosialisasi, hal ini dapat membuat kita lebih mengenal karakter orang dari gurat wajah dan mimik wajahnya. Nah, lalu apa tantangan yang keempat? Saat pembelajaran tentang pendidikan Pancasila, para pengajar seakan kesusahan untuk menarik perhatian para siswa untuk fokus akibat dari konten gawai yang lebih menarik dibandingkan materi yang disampaikan oleh pengajar, membuat mereka lebih berpikir tentang kapan pembelajaran ini akan selesai. Lalu apa solusinya? Pembelajaran dapat diubah dari teacher-oriented ke student-oriented sehingga siswa lebih aktif dalam kelas. Metode lain yang dapat dilakukan adalah materi tentang pembelajaran Pancasila dikemas semenarik mungkin dalam bentuk narasi singkat dengan gambar menarik atau berupa permainan kecil sehingga siswa dapat lebih fokus. Dapat juga dilakukan dengan membuat film animasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga siswa tidak merasa monoton dan bosan dalam proses belajar mengajar. Nah, itulah tadi beberapa tantangan Pancasila dalam masa revolusi industri 4.0 dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa. Sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.